Beritanya apa pelajaran? Jangan-jangan salah nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا معرفة الكتاب الشيخ فاضل محمد حسب الله ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram, dilarang, bil hadasil asghari, sebab karena punya hadas kecil alias tidak punya wudu, batal wudu. Apa yang dilarang, apa yang diharamkan? As-salatu, salat, atau ibadah yang sejenis dengan salat, misalnya tawaf, sujud syukur, sujud tilawah, itu ibadah-ibadah yang sejenis dengan sholat, atau ibadah yang syarat ketentuannya sama dengan sholat. Maka ketika sholat kok anginnya nggak bisa ditahan, yuk batal sholatnya. Tapi kalau sudah salam yang pertama, maka sudah sah sholatnya. Misalnya Assalamualaikum, udah sampai huruf mim, nah, maka udah sah sholat. Tapi kalau baru as, kok belakang ikut us, ya batal, ngulang dari awal. Kalau subuh cuma 2 rakaat, kalau tasbih udah lama, giliran mau kelar batal. Ya wes balik pulang, langsung lebaran. Begitupun ibadah yang syarat ketentuannya dengan sholat, misalnya sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan karena mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Atau sujud syukur, sujud yang dilakukan karena nikmat, karena bentuk syukur. Ini syarat dan ketentuannya sama dengan sholat. Makanya kadang kalau di TV ini yang Indosiar itu, uang kaget kalau acara Indosiar yang dangdutan ya weh. Wah, begitu dapat langsung nyungsep. Itu ya bukan sujud syukur. Kalau sujud syukur itu syarat ketentuannya sama dengan sholat, harus suci, punya wudu, kemudian nutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah itu sujudnya tahu madep kemana. Jadi kadang juga nggak nutup aurat. Misalnya main poli begitu semesan terakhir menang, wajib nyungsep. Lah kalau dia nutup aurat ya boleh lah. Atau mungkin dia tadi sebelum main poli wudu dulu. Apa ya bisa nahan nggak? Kalau memang memenuhi syarat, yaitu baru disebut sujud syukur. Tapi kalau tidak, ya tidak. Yes, pokoknya sujud aja, tapi bukan sujud syukur. Yes, boleh nyungsep aja. Kemudian buat tawafu, tawaf. Tawaf itu sama dengan, kedudukannya sama dengan sholat. Hanya bedanya kalau sholat, tawaf itu boleh ngobrol, tapi kalau sholat nggak boleh. Kemudian wa masul mushafi, menyentuh mushaf.
mushaf itu ya, mushaf. Hatta kisihi, sehingga sampulnya. Mushafnya berarti mushaf itu dalamnya, kalau luar ini berarti sampulnya. Nah, sampulnya ini selama masih nempel dengan mushafnya, maka hukumnya sama dengan mushaf. Ini kan sampul nih. Nah, kayak ini kan sampul. Selama itu masih nempel di mushafnya, maka hukumnya sama dengan mushaf. Lain urusan kalau udah copot. Udah ini udah copot, ini sampulnya ini udah copot, udah lepas, itu hukumnya beda dengan mushafnya. Ya hukumnya kertas biasa, bukan mushaf. Tapi kalau sudah nempel, masih nempel jadi satu kayak begini ini, nah ini hukumnya sama dengan mushaf. Maka sesuatu yang nempel, yang jadi satu, maka hukumnya dianggap sama. Kayak misalnya orang makan pete, itu kan halal ya. Lah kalau di dalam ada uletnya, enak kali ya, tambah ceplus-ceplus gitu. Manis. Asal uletnya itu masih nyatu dengan pete, maka hukumnya sama dengan pete. Tapi kalau uletnya itu udah misah, maka hukumnya. Jadi makan. Lah kalau udah loncat udah begini. Saya nggak ambil. Oh, hukumnya beda. Makan jambu. Oh, yang tukang jambu air tuh. Nah, kalau uletnya itu masih di dalam, itu hukumnya nyatu dengan jambu. Kalau jambunya halal yo halal. Tapi kalau udah merontok sengaja dipisahin, ntar dimakan belakangan, dicocol pakai sambel, ya hukumnya beda lagi. Lah sampul Quran ini, sampul mushaf, sebetulnya nama yang lebih tepat itu mushaf. Sampul mushaf ini selama masih nyatu dengan mushafnya, maka hukumnya sama. Ketika enggak punya wudu, enggak boleh untuk menyentuhnya. Wasundukihi, sunduk itu tempat khusus. Tempat khusus misalnya kan ada orang misalnya punya kayak tas kecil gitu, yang memang itu dispesialkan untuk tempat Qur'annya, bukan tempat yang lain. Memang khusus buat, atau kantong lah misalnya ya, kantong yang memang kantongnya itu khusus buat mushafnya, maka itu hukumnya sama dengan mushaf. Madama fihima, madama selama fihima, mushaf itu ada di keduanya atau nempel nyatu dengan keduanya itu. Keduanya itu maksudnya sampul atau kantongnya itu. Tapi kalau udah misah, kantongnya dilepas buat ngantongin jambu, ya hukumnya beda. Yang dihukumi sama itu kalau sampulnya atau kantongnya itu masih nyatu dengan mushafnya, maka itu hukumnya sama. Dan misalnya kalau emak-emak nganterin anaknya TPA tapi lagi halangan tes besar gimana? Kan Qur'annya kadang anaknya nggak mau bawa, yang bawa emaknya. di tas, dalam tas. Nah, ayo. Kan di dalamnya ada mushafnya kan? Iya. Anaknya udah lari ke depan, emaknya ngikutin dari belakang yang bawain tasnya. Itu masuk dengan itu tadi kayak gitu. Masuk nggak itu yang itu tadi? Hatta kisihi wasundukihi. Kalau kisihi itu sabolnya, wasundukihi itu tasnya, kantongnya atau tempatnya. Lah kalau yang tadi itu kasus itu gimana? Tapi di dalam tasnya ada buku, ada lain-lainnya itu gimana? Ditanya balik lagi. Sama Kalau nggak gitu jawaban begitu. Lah iya. Kalau kayak kasus kayak begitu, lah terus gimana? Sah aja. Nggak tahu kok ya. Ya nggak tahu kok ya. Nggak tahu Eh? ya. Nggak ada yang lain. Ya nggak apa-apa lah. Ya dibaca dulu sampai akhir alinea, siapa tahu di situ ada. Ada jawabannya. Yang tadi katanya otot, siapa tahu ada. ya saya nyari dari tadi enggak. Ya siapa tahu ada. Ya kalau nggak ketemu hari ini yo. Besok. Mau puasa kayak otot mah. Wa yahillu, dan halal alias boleh. Qalabu waraqil mushafi, atau kolbu tapi tidak dimanai hati, yaitu
balik, bolak-balik begini loh. Indonesianya apa itu? Nah, begini loh. Apa itu namanya? Bolak-balik. Sama, bolak-balik. Nah. Wa yahillu qalbu warakil jannati. Warakil mushafi, dan boleh membolak-balik lembaran-lembaran mushaf bi'udin, dengan semisal apa kalau orang Jawa dulu nyebutnya duding. Kalau dulu ngaji kan pakai kayu nih. Kalam. Oh, kalam. Kalam namanya. Kalau orang Jawa dulu duding. Duding. Baliknya begini tuh. Iya. Oh, ini loh. Boleh nggak ini? Nggak apa-apa karena nggak nyentuh. Nah, itu di situ wa yahillu boleh. Iya. Di awal kan wa yahillu boleh, qalbu warakil mushaf, bolak-balik mushaf bi'audin, semisal dengan kalam. Kalam itu kalau Arabnya namanya omongan. Kalau kolam pensil. Iya, kolam berarti. Nah, kalau orang Jawa Berarti karena itu duding. berbeda. Kalau orang Sunda apa namanya? Petunjuk. Ya wes. Kalau dulu pakai bambu, kalau sekarang ada yang dijual itu pakai kayak kecil itu. Nah. Iya. Nyari pakai bambu dulu itu. Ya, pakai bambu. Illa, kecuali infasalatil waraqatu wa humilat alaihi. Illa, kecuali infasolat, terpisah al-waraqatu, lembaran, wa humilat alaihi, dan dibawa. Oh, ini maksudnya. Kalau bolak-baliknya kok ininya dipegang, nggak boleh. Atau kalau gini nih, Ditaruh di sini, nah, nggak apa-apa. kemudian diginiin, nah, kan nggak nyentuh toh? Iya. Nah, boleh. Lah kalau baca, Nggak apa-apa. kalau baca boleh. Walaupun nggak punya wudhu, kalau baca boleh. Yang nggak boleh itu nyentuh. Nah, misalnya ngajar ngaji kebetulan batal, mau wudhu kok malas, udah balik-balik kan, dia suruh balik muridnya. Atau baliknya pakai tadi itu kalam, ya sih kalam ya. Kalau duding dan ini. Wa yahillu, dan halal boleh hamluhu, membawa mushaf fi mata'in, kalau itu bercampur dengan benda lainnya. Boleh. Misalnya di situ ada buku, ada jajanan, ada air minum, ada wis macam-macam. Kitab. Kalau mak-mak mau ngaji ada kaca, ya. Ada HP. Kalau yang udah sepuh adanya di situ ada fresh air. Terus kan campur-campur di dalamnya tuh. Oh, wa yahillu, dan halal alias boleh hamluhu, membawa mushaf fi mata'in, dalam harta benda yang lain. Yus macam-macam itu, misalnya kalau anaknya mau ngaji terus maknya yang bawain di dalam tas itu, yo macam-macam isinya. Illa, kecuali in qasodal mushafa wahdahu, kalau memang diniati hanya membawa mushaf. Nah, terus gimana? Ya kalau ditanya orang itu bawa apa Bu? Bawa tas. Isinya macam-macam. Kalau dijawab isinya Quran, berarti niatnya membawa Quran, maka itu nggak boleh. Nah, di situ niatnya harus tidak hanya membawa mushaf. Ya kalau ditanya gampangnya macam-macam. Macam-macam isinya, neko-neko di dalamnya. Nah, itu boleh. Illa, kecuali in qasodal mushafa, kecuali kalau hanya niat membawa mushaf wahdahu. Wahdahu itu meligi. Kalau orang Jawa dulu maknanya meligi. Hanya. Kalau hanya diniatkan membawa mushaf, walaupun itu di dalam tas, tidak boleh. Tetapi diniatkan membawa benda-benda yang lainnya, campur-campur gitu. Nah, kalau bawa yasin, biasanya kadang kalau mau ngaji yang yasinan itu kadang nggak wudhu ya. Mau lama dandannya, habis sholat sih sholat, wudhu tadi begitu habis dandan udah dandan cakep kentut, mau wudhu lagi sayang make upnya. Lah sementara itu bawa yasin, ya yasin di situ ada tulisan mushaf Quran. Lah iya.
Artinya, niatnya. Niatnya apa? Niatnya udah membawa. Ya oke lah, di tas, udah di tas ya kan. Begitu ditaruh, pengajian dimulai kan yasinnya dikeluarin. Enggak pakai lama berarti. Kan yasinnya dikeluarin begini kan? Ada artinya. Hah? Ada tulisan Kan Yasin sekarang kan ada itu. Ada artinya. Tafsir ya. Sirinnya. Bener. Cerdas sih. Iya. Gara-gara si otot jadi. Iya. Jadinya cerdas ya. Orang mau ganti Ustaz. Kan ada yang nempel sedikit. Nah itu di selanjutnya yang kita baca wa yahillu dan boleh hamlut tafsiri membawa tafsir. Nah, asal di situ bukan yang hanya yasin. Yang aman itu memang bawa yang terjemah. Kadang kan ada yang majmu' syarif itu. Lah majmu' syarif itu kan nggak ada terjemah. Lah itu kalau di total misalnya yang mushaf Quran dengan yang bukan, banyakan yang Qurannya. Maka itu yo nggak boleh. Maka paling aman ya yang terjemah. Lah terjemah itu sama dengan tafsir. Kalau dihitung-hitung yang ayatnya sama terjemahannya, banyakan terjemahannya. Maka walaupun nggak punya wudu, nggak apa-apa. Tapi yo alangkah baiknya punya wudu. Tapi yo Kalau saya kan kentut-kentut. lah iya, lagian juga pas mau berangkat cipika-cipiki sama Pak Mansur ya kan. Pak berangkat dulu ya. Ya yang beb mau ngaji, cepok-cepok nih. Kan nggak ada nafsu. Mau nafsu mau enggak? Batal. Batal. Wong kita ngikuti mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain sih asal enggak dredet-dredet ya enggak batal. Lah begitu cipika-cipiki kok dredet-dredet malah enggak jadi ngaji. Yang ada keramas. Ingkana aksara minal Qur'ani, ingkana apabila ada tafsirnya itu aksara lebih banyak minal Qur'ani dari isi mushaf Qur'annya, yakinan secara yakin. Jadi kalau Yasin terjemah atau mungkin ini juga kalau dihitung-hitung lebih banyak terjemahannya daripada ayat Qur'annya, maka ya lebih aman memang yang terjemah begini. Seandainya dari rumah tadi kayaknya wudu, tapi kayak pas jalan tadi kentut. Ya lebih aman yang terjemah, lebih aman maksudnya. Tapi kalau yakin nggak batal ya terserah. Wala yumna'u dan jangan dilarang. As-sobi wala yumna'u dan tidak terlarang atau tidak dilarang. As-sobiyu anak kecil, al-mumayyizu yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu yang udah mulai mengerti. Udah mengerti, bisa bedain mana roti, mana tai kucing. Nah, kalau kayak Alvin kan belum tahu. Tai kucing ya buat mainan, udah tahu. Kira-kirainnya mah roti. Kalau yang sudah tahu itu namanya mumayyiz. Air kot aja dikira kolam dikopok-kopok, habis itu buat nih. Belum mumayyiz, kalau udah kayak Jun udah mumayyiz, sudah tahu kan. La wala yumna'u as-sabiyyu al-mumayyizu dan tidak dilarang anak kecil yang sudah mumayyiz. Urutan bocah anak itu kan yang pertama gulam itu memang belum ngerti apa-apa. Kemudian mumayyiz sudah mulai ngerti. Kemudian murahik itu menjelang usia balik. Kemudian usia balik, kalau udah usia balik namanya mukallaf, sudah sama kayak kita. Nenek-nenek. Kalau nenek-nenek di situ nggak ada sih ya. Asal akalnya masih waras namanya mukallaf. Biar belum nenek-nenek baru usia 40, tapi kalau ditanya sering nggak nyambung. Sudah nggak jelas lah pokoknya kalau ditanya. Sudah nggak mukallaf lagi, ngapa-ngapain bebas. Sakarmu, asal ditanya udah nggak nyambung, terserah. Terserah pokoknya. Pakai sendal di kuping ya boleh. Kalau udah nggak nyambung berarti udah bukan mukallaf lagi. Bisa ada jepit dikandalin kanan kiri. Ini artinya saking pikunnya.
Lah, orang masih kena beban hukum itu kan kalau masih punya akal. Lah selama akalnya atau akalnya udah nggak ada, itu bebas mau ngapa-ngapain kayak bebas. Sendirian nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa bebas. Wong Yang listrik kagak ngobrol. Biar nggak puasa ya Haji. Biar nggak puasa. dia nggak puasa. Bentar lagi Bu. Akhir tahun. Biar nggak puasa. Apa yang tidak dilarang min mashil mushafi dari menyentuh mushaf. Terus bocah nggak ada hukum apa-apa. Bocah-bocah kecil. Wa hamlihi atau membawa mushaf. Lihajatit taklimi dengan tujuan belajar. Terus bocah-bocah itu yos bebas. Wong namanya bocah itu belum kena hukum. Tetapi kalau bisa kita orang tuanya yo ngajari menunjukkan. Nah, lalu bagaimana kalau mushaf atau lembaran-lembaran Quran itu udah sobek? Atau yang lebih rawan kadang anak-anak kita kan ada pelajaran agama. Di situ kadang kan nulis ayat-ayat Quran. Nah, terus ketika bukunya itu sudah nggak terpakai, itu biasanya diapain? Simpen. Dikiloin. Buat bungkus gorengan akhirnya. Iya, buat gorengan, buat bungkus kafe, buat. Kalau memang itu terdapat ayat-ayat Quran lebih aman dibakar. Kalau dikiloin takutnya ya tadi jatuh ke pot, keinjek-injek. Sementara di situ tertulis ayat-ayat Quran. Lah kalau kayak di musola dulu yang Mbak Selamat saya suruh ngumpulin, taruh di kardus kemudian bakar. Daripada nanti jatuh ke injek-injek atau mungkin dia tadi ketemu orang yang nggak ngerti dikiloin, wah wis bahaya gitu. Memang dalam keterangan Fathul Mu'in kalau nggak salah makruh hukumnya, tetapi itu cara terakhir untuk menyelamatkan lembaran-lembaran yang sudah nggak terpakai, yang sudah nggak terbaca. Lebih aman memang dibakar. Nah, anak-anak kita yang buku-buku pelajaran agama di situ kan banyak kadang tertulis ayat-ayat Quran. Terus lagi, misalnya kita bikin undangan, yang undangan kertas lah ya. Iya. Usahakan jangan nggak usah pakai tulis Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang memakai tulisan Arab. Karena di situ ada lafaz Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ada tulisan Allah. Bismillah, apalagi Bismillah itu ayat Quran. Kadang ada orang biar kelihatan Islami, biar kelihatan kayaknya ahli agama. Anaknya apa itu? Yang selamatan apa? Akikahan. Itu biasanya di beseknya itu. Yang kertas kecil itu kadang Bismillahirrahmanirrahim biar kelihatan Islami. Padahal kadang bapaknya suruh baca juga nggak tahu. Maknya Islami mawon. Lebih baik tidak. Yes, pokoknya mengucap syukur atau syukuran putra kami atau apa. Yang penting kan namanya dan doanya. Daripada itu nanti tulisan Bismillah, tulisan lafaz-lafaz Allah, yang pastinya kalau nempel di besek lah ya dikepel-kepel. Kalau habis makan kan dikepel-kepel. Buang ikut atau di tempat sampah. Nah ini justru malah melecehkan ayat-ayat Allah. Atau kadang saya pernah negur orang, stiker Bismillahirrahmanirrahim ditempel di spakbor belakang, spakbor motor belakang. Lah kalau lah kalau bonceng, kalau yang di depan mungkin agak maju loh. Kali ada yang diboncengin, yang diboncengin mungkin loh badannya over nih, asal ada polisi tidur bro. Bahaya itu. Ya kalau pengen nulis Bismillah ya tulis yang di depan itu, yang ada angka meteran itu kan lebih aman, lebih bagus. Atau di kepalanya itu lebih aman daripada di spakbor belakang. Ini dalam rangka untuk menghormati mushaf Quran. Faslun yajibu al-istinja'u min kulli kharijin. Nah itu nanti ada tuh maksud yang dicari. Wallahu a'lam bishawab. Kalau udah dari sinja, udah kan jauh. Wajib aku lagi nggak bisa.